Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Selasa, 20 Mei 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 14 ayat 27-31a, Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes bab 14 ayat 27, firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 14 ayat 27-31a adalah bagian dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya menjelang perpisahannya. Dalam ayat-ayat ini, Yesus memberikan penghiburan dan janji damai sejahtera kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus melanjutkan, "Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Perikop ini mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Damai sejahtera dari Yesus. Yesus memberikan damai sejahtera yang berbeda dari yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang Yesus berikan adalah damai yang sejati dan abadi, yang membawa ketenangan dan kelegaan dalam hati kita, tanpa bergantung pada keadaan duniawi. 2. Jangan gelisah dan gentar. Yesus mengajak murid-muridnya untuk tidak gelisah dan gentar. Ia menghibur mereka dengan janji bahwa Ia akan datang kembali dan menyertai mereka. Keyakinan akan kehadiran dan kasih Yesus menguatkan kita untuk menghadapi tantangan hidup tanpa ketakutan. 3. Ketaatan kepada Bapa. Yesus menunjukkan teladan ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Ia mengasihi Bapa dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Bapa. Ketaatan Yesus kepada Bapa adalah bukti kasih-Nya yang tulus dan sejati. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat hidup dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, mengatasi kegelisahan dan ketakutan, serta mengikuti teladan ketaatan Yesus kepada Bapa. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Mengalami damai sejahtera Yesus. Renungkan sejauh mana kita mengalami damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus dalam hidup kita. Apakah kita merasakan ketenangan dan kelegaan hati yang sejati, tanpa bergantung pada keadaan duniawi? 2. Mengatasi kegelisahan dan ketakutan. Evaluasi sejauh mana kita mampu mengatasi kegelisahan dan ketakutan dalam hidup kita. Apakah kita mengandalkan janji kehadiran dan kasih Yesus untuk menguatkan kita dalam menghadapi tantangan hidup? 3. Mengikuti teladan Yesus dalam ketaatan. Bagaimana kita bisa mengikuti teladan ketaatan Yesus kepada Bapa? Apakah kita mengasihi Tuhan dan berusaha untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya? 4. Mengandalkan kehadiran Yesus. Renungkan bagaimana kita bisa mengandalkan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Apakah kita merasa ditemani oleh Yesus dalam setiap langkah hidup kita? Dan apakah kita bersukacita karena kasih dan bimbingannya? 5. Menjadi saksi damai sejahtera Yesus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi damai sejahtera Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah tindakan dan kata-kata kita mencerminkan damai sejahtera dan kasih Kristus kepada orang lain? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam hidup dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, mengatasi kegelisahan dan ketakutan, serta mengikuti teladan ketaatan Yesus kepada Bapa. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, serta klik tanda lonceng dan like YouTube Rifai Alwan untuk inspirasi harian lainnya.